Menurut dia nenek saya nggak wajar meninggal. Jadi Dibuat tumbal. Jadi dia pengabdi setan. Tapi saya pernah tanya ke orang yang buat tumbal, yang dimakaminnya itu bukan orang. jadi Gedebok pisang, saya itu diambil lagi tidur. Diambil sama siapa? Gulang-gulang. Gulang-gulang apa, Bok? Yaitu jin, orang tinggi gede hitam, bawa kuda. Halo kawan-kawan, balik lagi bersama kita di Ghost Paris. Parah. Cakep. Oke, jadi kawan-kawan, pada episode kali ini kita kedatangan lagi narasumber yang menurut gue ini ceritanya cukup serem nih. Karena di sini juga hal yang jarang terjadi yang kita lihat gitu. Tapi dari narasumber kita ini ada Pak Edo yang ingin menceritakan kisah dari anggota keluarganya, yaitu neneknya ya Pak ya? Nenek. Iya. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke ceritanya aja kawan-kawan. Cekidot. Oke, Pak Edo, Ya. boleh diinfoin dikit nggak? Ini Pak Edo nih asalnya dari mana nih Pak? Asal dari Kuningan, Kuningan, Jawa Barat. Jawa Barat. Oke. Kalau di Jakarta ini Pak Edo aktivitasnya apa nih? Supir. Oh, kerja di Driver, Jakarta. iya. Udah berapa tahun nih kira-kira nih kalau boleh tahu? Dari 2002. 2000. Wih, cukup lama ya kawan-kawan. Umur berapa tuh kira-kira Pak? Dari antara 30-an. Oh, 30-an. Jadi sebelum masuk ke usia 30, Pak Edo ini tinggal di Kuningan. Surabaya. Oh, di Surabaya. Jadi kalau untuk tinggal di Kuningannya ini, Justru saya semasa bujangan, Heeh. berumah tangga 2 tahun, baru saya ke Surabaya. Oke, Pak Edo, boleh diceritain nggak nih kisahnya ketika nenek Pak Edo ini mati suri? Awal mulanya tuh sebelum meninggal tuh kayak gimana kejadiannya? Jadi nenek saya itu kan di kampung. Heeh. Kehidupannya ya namanya di kampung, jualan juga jualan ya kecil-kecilan lah. Gorengan, masakan mateng, sayuran juga ada. Nah, nenek saya itu jualan. Di suatu hari nenek saya itu sakit dan dinyatakan meninggal. Oke. Cuman lama, maksudnya gini, lamanya nggak dimakamin kan anak-anaknya pada merantau. Oke, nunggu keluarga kumpul lah. Nunggu keluarga kumpul, nunggu uak. Nah, uak saya kan berarti ada 4. Ibu saya yang terakhir. Saya sering ke ladang sama nenek. Saya sih nggak tahu waktu itu apa. Nenek saya meninggal, saya masih kecil, masih bayi lah. Oke. Jadi saya tahunya kan dari ibu, dari uak, bahwa nenek itu pernah meninggal. Jadi pas ketika meninggal ini dinyatakan meninggal tuh pas keluarga datang itu gimana prosesnya? Apakah langsung dikubur atau bagaimana? Nunggu, ada yang terakhir itu namanya Uak Sardi. Uak saya yang ya boleh dikata ngerti lah. Oh, paham tentang hal-hal seperti Ya, jadi uak saya itu ngamuk di warung. di warung siapa nih? Warung nenek atau? Nenek itu suka ngambil di warung itu, agen lah taro. Oh, Kalau modern jadi sekarang ini agen. buat belanja nenek sering belanjanya ke warung, anggaplah warung A gitu. Iya. Ngamuklah uak saya di situ, diacak-acak itu warung. Kenapa kok bisa ngamuk tiba-tiba? Menurut dia nenek saya nggak wajar meninggalnya. Jadi Dibuat tumbal. tahunya dibuat tumbal ini karena dari mana ini? Wah, ini bisa paham Nah, dia, uak saya itu paham. Ngerti betul masalah kebatinan lah. bisa langsung tahu kalau seandainya yang menumbalkan ini si warung tersebut. Iya, tahu. To the point dia bisa gitu. Oke, gokil. Boleh terus boleh lanjut. Setelah ngamuk, uak saya berurusan kan ke desa, tapi kan dia yakin bahwa dia pelakunya. Mm-mm. Dia pulang ya hidup, Oh, jadi si hidup Uwa, lagi nenek saya. si Uwa ini ketika dia ngamuk di warung itu nggak lama kemudian nenek hidup lagi, Iya, sadar lagi. iya. Tapi tetap di kepolisian kan nggak ada bukti.
Oh iya sih ya. Ganti 17.000 tahun, di bawah tuh tahun 70-an lah. 17.000. Mungkin 69 kali ya pas saya lahir itu. 17.000 kawan-kawan kalau dikonversikan ke mata uang sekarang 2025. Oh, saya sekolah 5 rupiah Udah itu berapa ya, juta bisa tuh? jajan anak sekelas. Uang 5 rupiah saya waktu tahun, berarti tambah 76 lah saya sekolah. 76. SD, 5 kelas rupiah 1. buat traktir satu kelas. 5 rupiah itu untuk traktir satu kelas. Itu ya keren. Serius, saya nggak bohong. Iya. Karena saya dimanja, ibu saya ditinggal suaminya pas saya belum saya lahir umur 3 bulanan lah. Bapak saya meninggal. Oke, balik ke yang Uwa tadi nih. Jadi ketika Uwa ini udah ngobrak-ngabrik si warung A tadi, terus kan dibawa ke polisian, berarti kan nggak ada Nggak ada bukti bukti, ya, ya. karena polisi juga nggak bisa kan menentukan hal berdasarkan hal goib atau hal Iya. mistis seperti itu. Nah, terus si nenek ini bisa balik ini apa karena permintaan si Uwa untuk ke warung itu untuk dikembalikan atau bagaimana itu, Pak Edo? Ya pertamanya ya itu, dia ribut nggak ngaku kan, dan emang nggak ada bukti ya itu, makanya polisi kan nggak harus ganti lah uang saya. Ngaku akhirnya ya. Ngaku si pemilik warung ini. Cuman kan nggak ada orang dipanggil, ngaku ya udah saya bakal balikin. Oh, jadi memang akhirnya si pemilik warung ini yang berinisiatif untuk Iya. balikin nyawa. Ya dia juga kan diancam pakai golok sama uang saya. Uang saya nggak mau bawa golok. Gokil. Terus si pemilik warung ini ngasih alasan nggak kenapa dia menjadikan nenek Pak Edo ini Dibuat tumbal. dibuat tumbal? Kenapa alasannya? Ternyata nenek saya kan jualan, Ya, dia punya utang terigu. hanya sebatas utang terigu. Terigu ya untuk gorengan kan, bikin dari tepung terigu, dia utangnya nggak gede di zaman segitu, mah termasuk ya zaman sekarang mungkin 100.000 lah taruh kata di warung itu. Karena perbandingannya ribet juga sih, mungkin 5 rupiah atau berapa kali di sana utang terigu itu. Ya itu, begitu utang ya itu buat tumbal. Ternyata utang itu buat ya seolah-olah kayak makanan gitu, lu ngasih makanan lu pasti meninggal. Oh. Buat target yang punya utang itu buat tumbal. Tapi si pemilik warungnya ini sendiri, apakah memang dia udah punya apa ya istilahnya? Kok dia bisa tiba-tiba menggunakan jasa tumbal ini? Apakah memang dia sebelumnya udah memiliki, atau dia datang ke dukun baru kali itu karena hanya untuk menumbalkan nenek Pak Edo ini? Kan kalau misalkan logikanya, kalau orang memang cuma marah karena utang kan nggak mungkin juga ya dia, wah utang nih, dia nggak bayar-bayar nih, gua bakal datang ke dukun buat supaya dia menyesal. Kan kalau cuma satu orang kayak gitu kan kayaknya rugi juga tuh. Apakah memang sebelumnya dia punya pegangan atau bagaimana itu Pak Edo? Sepengetahuan Pak Edo. Ternyata dia nyupang, muja. Oh, muja. Jadi dia pengabdi setan. Pengabdi setan. Iya, pengabdi setan dia. Itu. Nyari kekayaannya begitu. Oh, Dia kaya. dia memang orang kaya. Sugih tuh. lah kalau kata orang Sunda. Pesugihan. Pesugihan. Oke, balik lagi nih tiba-tiba nih tema kita nih masuk ke pesugihan juga nih. Itu pesugihan dia. Cuma kan ada yang katanya nih ya, ada yang berbentuk monyet, ada yang berbentuk, dia mah bukan berbentuk hewan. Jadi Mukanya hitam. semacam Mukanya itu hitam gosong. Apa nama pesugihannya, Pak? Pengarengan. pengarengan. Iya. Itu nama pesugihan ya. Itu kalau di Jawa tuh areng. Areng. Hitam. Iya. Pengarengan. Hmm. Mukanya hitam. Ya maaf kalau nyebut daerah kan nggak etis ya. Iya. Ngambil Oke. ngambilnya. Sebenarnya di Kuningan juga ada tempat untuk pesugihan itu. Kalau itu bisa saya sebut. Terus- Soalnya kalau daerah luar daerah Kuningan saya nggak berani nyebut. Luar daerah Kuningan soalnya. Pak Edo, boleh diceritain nggak untuk pemilik warung ini sebenarnya karakternya nih seperti apa sih, dia orang baik atau memang terkenal jahat dengan kelicikannya apa gimana? Baik orang. Ya kalau papasannya biasa nyapa gimana. Malah dia sempat istilahnya naik haji. Oh, sempat berangkat haji dia. Cuman kan kalau dari acara yang kita udah pernah dengar kan ya, yang kita tahu kan berarti dia kan nyumpah. Dia nggak nyampe lah. Cuma di mata masyarakat ya udahlah itu haji. Cuman ya itu paling Singapura balik lagi. Oh, dia berangkat sendiri. Ada pengganti. Mungkin yang satu itu yang berangkat. Jadi yang berangkat naik haji mah satu. Kan dia nggak boleh haji. Yang satu, tapi gini berangkat dua-duanya dari kampung itu berangkat.
tes berangkat, cuman yang satu asli naik haji, yang satu enggak, tahu di Singapura atau tahu di Jakarta atau di mana, ngumpet, nah ntar pulang balik bareng. Buat apa itu bisa 2 orang? Jadi nanti nanya, nih di sono itu gimana keadaannya, waktu tanggal segini gimana. Jadi dia bisa menjelaskan ke warga di kampung, saudara-saudaranya yang di kampung, yang nanya tentang kehajian dia. Itu maksudnya gitu. Orang yang satu makanya bisa 2 orang itu begitu. Oh, jadi Baik, orangnya baik. Karakternya orangnya baik, nggak sombong, nggak apa, baik. berarti memang orangnya ini masyarakat tuh kayak udah tahu lah ya, memang dia bakalnya maksudnya dia cari uangnya dari mana. Mungkin di depan masyarakat dia baik ya, tapi Baik. karena masyarakat sendiri tahu dari mana dia mendapatkan hasil uang itu, jadi masyarakat pun kayak nggak yakin mana mungkin si orang ini bakal bisa sampai ke Mekah lah istilahnya gitu ya. Tapi nggak semua umum tahu. Hanya orang-orang tertentu Orang-orang saja. tertentu kayak saya kan, nenek saya kan udah pernah jadi tumbal, Hmm. keluarga kerabat dari saya, dan yang pernah kerja di situ itu baru tahu. Kalau yang lain-lainnya Berarti enggak. kalau dalam masyarakat luas ya terkenalnya orang Baik. baik aja gitu. Kerjanya ya jualan sama ke ladang. Sempat dipanggil Pak Haji juga berarti ya. Ya, panggilannya Pak Haji. Oh, panggilan Pak Haji. Haji Ah ya. Karena memang dia bilangnya udah pergi haji lah, jadi sampai Iya. dapat orang manggilnya Pak Haji. Meskipun ada orang-orang tertentu yang menganggap paling nggak sampai, mungkin kemana gitu. nggak nyampe lah. Saya yakin nggak nyampe. Kalau uang begitu, karena apa? Saya tahu nenek saya jadi tumbalnya. Nggak mungkin uang begitu bisa buat naik haji, nggak mungkin. Karena cerita zaman dulu juga kalau di perahu, zaman dulu kan perahu ya, itu nggak mau jalan perahunya, ombak gede. Dan ditanya lah mana nahoda atau apa, ditanya siapa yang nyupang atau muja atau apa pesugihan, harus ngaku dan harus nyemplung ke laut baru bisa jalan lagi. Itu makanya naik haji ya nggak mungkin, nggak bakal nyampe. Jadi ketika si nenek ini hidup kembali, Pak Edo, tapi kan waktu itu masih kecil lah ya. Kecil. Sempat nggak Pak Edo tuh kayak nanya ke nenek, gimana ya kok bisa hidup lagi gitu, penasaran. Awal mulanya Pak Edo tadi kalau nggak salah bilang dari ibu ya ngomong ya. Iya, dari ibu, dari uak, dari tetangga juga sering ngobrol. Kalau ngobrol, "No, Dok, nenek lu pernah ninggal." "Pernah ninggal?" "Iya." Ya itu yang saya ceritain tadi. Meninggalnya ya begitu. Uak saya lah yang nolongin. Jadi- Makanya dibilang pernah ninggal, hidup lagi, ya itu uak saya yang nolong. Terus kalau menurut pengakuan nenek itu apa yang dirasakan ketika memang rohnya sedang nggak di tubuhnya gitu? Pas orang normal menganggap itu udah meninggal, nenek pernah cerita nggak kalau merasa kayak cuman lagi tidur aja atau gimana? Jadi gini, pernah saya nanya ke nenek itu. Manggil saya kan Bok. Nininya mah tos pernah maut. Ninggal kan maut. Oke. Jadi akhirnya penasaran, saya tanya ke nenek, "Bok, katanya pernah ninggal." Manggil nenek Bok saya. Mbok. "Bok, katanya pernah ninggal." Di ladang tuh baru bantuin nenek. Saya kan sering ke ladang bareng. Katanya pernah ninggal. Kata nenek, "Saya nggak pernah ninggal." Loh, orang-orang bilang pernah ninggal hidup lagi. Enggak. Sembari dia keluar air mata, mungkin sakit atau mengenang gimana, saya nggak ngerti. "Bok, kata orang-orang pernah ninggal." "Bukan meninggal, Dok. Terus saya itu diambil lagi tidur." "Diambil sama siapa?" "Gulang-gulang." Gulang-gulang. "Gulang-gulang apa, Bok?" "Ya itu jin, orang tinggi gede hitam, bawa kuda." Jadi dia nuntun kuda. Si gulang-gulang ini. Gulang-gulang itu. Nah, Mbok nenek saya itu dinaikin ke kuda. Dibawalah dia ke hutan. Jadi muter aja itu di hutan. Nah, masa muter di hutan itu, jadi nenek saya sempat nanya, "Kok muter aja di sini? Mau dibawa kemana saya?" Nggak ngomong itu. Si gulang-gulang ini diem aja. Yang ketemu jalan arah pulang ke rumah. Oh. Balik ke tempat saya lagi lah istilahnya gitu, ke tempat nenek saya lagi. Mungkin Yang ketemu jalan itu lagi, arah balik lagi. Akhirnya ya udah diputusin, dianterin lagi. Nah begitu dianterin, hidup kan di alam ini. Kalau nenek saya perasaan dia, ya nggak mati, pokoknya ya dibalikin ya udah. Lagi tidur ya tidur lagi, begitu. Itu- Cuma ya kaget kan ditutup kain. Loh kenapa ada?
Oh, berarti itu posisi nenek memang udah didatengin, tutup kain udah didatengin kumpul keluarga lah. Keluarga tetangga gitu. Udah siap. Yang dari perantau kan udah datang, ya itu Wasardi itu yang nolongin, yang tahu bahwa matinya nggak wajar. Oh, jadi momennya memang pas ya ketika Uwa itu datang dan memang si nenek juga udah tutupin kain tadi. Posisinya udah. Udah meninggal kalau di alam ini. Tapi nenek saya yang bilang gitu. Saya itu nggak meninggal. Jadi sama badan-badannya dibawa. Perasaan nenek. Tapi saya pernah nanya ke orang yang buat tumbal, yang dimakaminnya itu bukan orang. Jadi gedebong pisang. Disulap. Mata bagi yang ngerti bisa ngelihat ya, bagi saya juga nggak bisa. Bahwa itu bukan manusia. Itu gedebong pisang rata-rata yang ya. Jadi ditukar gitu. Iya. Yang dibuat dikubur itu yang di alam kita itu bukan orang. Gedebong pisang itu. Yang aslinya kan di bawah si Jin. Ya, di bawah gulang-gulang itu yang asli. Itu sama badan-badannya di bawah. Jadi kan ya kayak di film-film gitu kali ya. Set pertukarannya kan kita nggak ngerti. Yang tahu yang orang-orang ya kayak Wasardi. Wah, saya itu orang lumayan. Saya sayang sama nenek saya. Kalau saya cium wangi kayak bayi. Serius, meninggalnya saya di pelukan saya. Oh, jadi memang sampai saat ini pun sebenarnya udah meninggal juga. Udah. Itu ketika si nenek Pak Edo ini sadar, itu gimana tuh? Pasti orang kan pada heran gitu, pada kaget kan ngeliat. Kan udah tahu. Wah, saya datang langsung ke warung bawa golok. Warga di situ udah pada tahu dan umum udah tahu bahwa orang itu puja, nyupang. Nyari pesugihan. Udah bukan jadi suatu rahasia udah bukan lagi, ini lagi, udah lumrah, udah pada tahu. Udah pada tahu semua. Jahat dia, mohon maaf Pak Haji. Jadi dia kalau pengen tanah, ini ceritanya tadi kampung saya. Pengen tanah, dibikin sakit orangnya. Supaya buat berobat kan. Jual itu tanah. Cukup ngeri licik juga caranya. Orangnya. Biarin orang nyupang ini saya katain licik lah. Ngeri juga caranya ya. Nggak beres itu orang udah. Tapi itu pada akhirnya berdamai kah atau bagaimana itu? Karena kan udah ganti uang 17.000 tadi ya. Di tahun 69 17.000 kan mungkin kalau di sekarang nih ya udah belasan juta mungkin atau bisa ratusan kali ya. Iya. Saya juga karena belum hidup di zaman itu. Nah, ketika diganti uang itu apakah udah clear damai karena nenek udah balik atau masih ada proses selanjutnya itu? Clear damai. Oh, clear damai pada saat itu. Dan ada persyaratan. Syaratnya apa tuh? 7 turunan nggak bakal ngambil dari keluarga saya untuk tumbal. Jadi saya nggak bakal mempan. Saya ketiga kan. Nenek, ibu saya ketiga. Sampai 7. Kalau ilmu-ilmu begitu, kalau benar nyata, saya sering makan makanannya dikasih. Kalau tumbal kan nggak berbentuk itu, kadang dari makanan, kadang uang. Meminjamkan uang, itu bisa buat tumbal. Ilmu baru juga nih kawan-kawan. Tapi sebelum-sebelumnya itu, dia kalau nyari tumbal itu dari kampung mana itu? Dari kampung sebelah atau dari daerah memang daerah kota lain? Tapi nggak ketara kan? Kan saya bilang sakit, pengen tanahnya. Paham? Paham. Nggak kayak nenek saya terang-terangan didatengin kan karena anaknya ngerti. Mungkin kalau ada yang ngerti terulang lagi, cuma kan sampai kejadian cuma sekali itu doang. Nenek saya doang yang balik lagi, dibalikin lagi. Dan 7 turunan nggak bakal ngambil dari itu, udah sumpah dia nggak bakal ngambil dari tumbal dari keluarga nenek saya. Tapi mohon maaf nih, Pak Edo tahu nggak kalau untuk pemilik warung ini sampai saat ini masih ada orangnya? Udah almarhum. Oh, udah almarhum juga. Tinggal anak-anaknya, yang nomor 2 meninggal, yang pertama teman saya sekolah cacat. Normal tadinya sekolah biasa, kecelakaan. Ya mungkin itu minta tumbal kali, telat. Kan kalau begitu mah kalau harus tepat waktu. Telat ya udah. Keluarga yang jadi sasarannya kalau keluarga yang jadi korban. Kasihan adanya, masih muda. Udah meninggal. Berarti itu sampai si pemilik warung itu meninggal belum putus tuh, belum selesai pesugihannya itu. Ya putus lah. Oh, udah putus. Kan dia doang, anak-anaknya kan enggak. Oh, jadi memang sampai si pemilik warung ini meninggal kelar gitu. Iya. Tapi tadi memang sempat telat, jadi anaknya yang jadi sasaran. Berarti telat ini ketika memang si pemilik ini masih hidup lah ya jatuhnya. Kalau yang pernah kerja di situ itu tetangga saya. Pernah saya nanya, katanya Pak, ini Muja. Iya Dok,
Malam-malam saya buset. Ada malam-malam tertentu dia bikin sesajen. Kalau di kampung meniru itu ya. Kalau di bahasa Indonesia apa yang buat padi itu? Tampah. Nah, tampah. Tampah. Setampah itu penuh sajen. Begitu ngelihat ngintip ketakutan dia. Udah nggak berani kerja lagi akhirnya. Keluar dari situ. Sebelah rumah persis. Yang kerja itu. Dia ngakuin ritualnya itu berarti di dalam rumahnya sendiri gitu ya? Di dalam rumah ada kamar khusus. Ada kamarnya khusus. Mungkin dia lupa buka pintu. Apa emang sengaja anak itu mau dibikin tumbal gimana? Melihat Cuma ya. baru ngintip udah keluar dia. Dan nggak balik lagi. Siangnya izin bahwa dia nggak kerja lagi. Kan malam ritualnya. Ini yang ngomong dia. Tetangga sebelah itu. Yang maksudnya yang ngelihat dia ritual. Iya. Jadi semakin mantap, semakin percaya bahwa saya mah bahwa dia benar muja. Karena ngelihat nenek, ya nggak ngelihat kan saya masih bayi. Masih kecil ya. Waktu iya nenek. Cuman ya pernah nanya ke nenek. Bok, kata orang-orang pernah meninggal. Saya nggak meninggal. Saya cuman sakit tidur malam dibawa gulang-gulang. Dinaikin kuda, dibawa ke hutan, muter-muter. Dibalikin. Ya itu dibalikinnya ya wah saya yang marah itu. Ngancam. Bukan ngancam, ya ribut sih. Kan tadinya nggak ngaku, balikin ibu saya. Akhirnya, ya udah, bakal saya balikin. Itu dibalikin akhirnya sama gulang-gulang. Jadi nenek saya, kalau boleh kata, trauma kali ya, karena di hutan diputar-putar. Jadi kalau mau pulang dari hutan, selalu bilang, hu, balik. Hu, balik. Hu, Itu apa? H-U. Jadi saya juga pernah nanya, setiap ke hutan tuh, setiap pulang, hu, balik. Apa itu maksudnya? Hu itu apa? Apakah itu bahasa Sunda atau memang gimana itu? Kalau menurut keyakinan hu itu arwah. Keyakinan Iya. dari orang daerah. Dari mana? nenek saya. Jadi hu balik. Saya nanya dong, kok tiap pulang bilang hu nggak ada orang? Yang ada kan saya berdua sama nenek. Bok, tadi ngajak saya balik. Maksudnya ngajak siapa gitu? Iya. Itu do arwah. Takutnya ketinggalan di hutan. Kesarat kata dia mah kan kesasar lah. Takut kesasar di hutan. Manggil arwah dia sendiri. Makanya ikutin karena kalau pulang hu balik. Jadi ntar nggak kesasar karena kesarat gitu. Karena trauma dengan pengalaman yang udah pernah terjadi Pernah, ya. dia kan udah pernah dibawa sama gulang-gulang itu. Oh, sampai akhirnya ya setiap ke ladang ya. Ladang Tiap kota. pulang dari ladang mau pulang tuh. Bilangnya hu balik. Ini kejadiannya mohon maaf tahun berapa nih Pak Edo? Seingat Pak Edo. Saya masih kecil, belum masa. Ya saya kan nggak inget. Taunya ya itu diceritain bahwa nenek kamu pernah meninggal. Pokoknya saya nggak ingat pokoknya 70 ke bawah lah. Oh, 70 ke bawah. Saya lahir kan 69, mungkin ya antara 70 ke bawah. Nenek meninggal tahun, ingat Pak Edo? Tahun berapa? 88-an. Oh, 8 cukup lama juga berarti ya. Untuk nenek ini dari kejadian itu sampai akhirnya benar-benar dinyatakan meninggal. Puluhan tahun lah. Habis kejadian meninggal, masa dia hidup lagi puluhan tahun, ada 20 tahunan kalau nggak salah ya. Tapi ini untuk dalam rangka waktu sekitar 20 tahunan itu memang udah nggak terjadi lagi kan tadi untuk kejadian. Berarti nenek ini meninggal karena sakit atau Sakit. Oke. Saya ngerawat, saya ngurusin di rumah sakitnya. Oh, berarti emang Pak Edo ini ya deket banget sama nenek ya? Ya itu kan saya nggak tahu bapak. Bukan nggak punya ya, Iya, nggak nggak tahu tahu. muka bapak. Jadi emang dari kecil sama nenek ya? Sama nenek disayang. Sampai- Paling disayang saya sama nenek. Oke deh, Pak Edo. Ini ya semoga untuk nenek Pak Edo kita doakan sama-sama kawan-kawan. Semoga memang nenek Pak Edo ini tenang di alam sana, segala amal ibadahnya, amal perbuatannya diterima dan semoga ditempatkan di tempat yang terbaik, Pak Edo. Amin. Oke kawan-kawan, mungkin itu ya cerita yang telah kita dengar dari kisahnya Pak Edo, dari neneknya Pak Edo. Menurut gua ceritanya ini ngeri juga ya kawan-kawan, karena neneknya Pak Edo sendiri, kesimpulannya yang kita dapat ini sempat mati suri, berarti kan dia sempat dijadikan tumbal dan sampai akhirnya kembali lagi, dihidupkan lagi. Dari cerita ini kita ambil sisi positifnya ya kawan-kawan, jangan diambil sisi negatifnya. Jika memang kita ingin sukses, kita ingin berjaya, lakukan dengan cara yang normal, dengan cara yang jujur, dengan cara yang halal.
jauhkan dari hal-hal yang menurut kawan-kawan itu bisa dianggap sebuah hal yang negatif, karena itu nanti akan berdampak juga ke diri kita seperti itu. Oke Pak Edo, makasih banyak nih Pak Edo udah mau datang ke sini jauh-jauh. Nanti dari tim Ghost Paris akan ada sedikit bingkisan nih untuk Pak Edo nih. Mohon diterima kadernya. Dan untuk teman-teman yang ingin sharing cerita, boleh tulis di kolom komentar, boleh DM ke sosial media kita, bisa ke Instagram atau TikTok Ghost Paris, atau bisa hubungi nomor WhatsApp kita di deskripsi, atau kawan-kawan juga bisa kirim email ke kita lewat deskripsi yang akan kita cantumkan di deskripsi video ini. Untuk kawan-kawan yang punya cerita nih, kawan-kawan boleh cerita ini ke kita lewat komentar. Nanti akan kita bacakan komentar-komentar kawan-kawan yang akan kita tayangkan di episode selanjutnya nih kawan-kawan. Jadi kawan-kawan bisa sharing cerita lewat komentar ya. Nanti kita akan bantu bacakan. Kita ambil cerita yang paling menarik, yang paling seram, yang paling gong. Nah, nanti kita akan bacakan di sesi-sesi akhir nanti. Oke kawan-kawan, cukup sekian video dari kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap stay tune di Ghost Paris. Parah is. Terima kasih Pak Edo. Sama-sama. Oke. Habisin kopinya Pak Edo. Oke ya.